Begitu pentingnya sholat sampai menjadi rukun Islam yang kedua. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa, gak ada di Quran. Paham betul? Paham betul? Sholat itu ping piro sedino sewengi, boten wonten penjelasannya di Quran. Namine sholat itu nopo mawon, boten wonten teng Quran. Jadi ini ono wong pidato, mari kita kembali ke Quran. Apa saja sudah ada di Quran. Goblok. Apa saja ada di Quran. Di hadis wonten, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu umat Islam salat ping 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya salat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, bukan Quran. Paham Bu ya? Hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan secara urut syarat-syarat sahnya sholat. Kudu Islam, kudu baligh, duwe akal, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis, masuk waktu. Nggak ada hadis merangkan gitu, nggak ada. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Nggak ada hadis yang nerangkan urut begitu, nggak ada. Qala Rasulullah arkanus sholati arba'ata asyar. Kanjeng Nabi ngendikan, bersabda rukun sholat 14. Nggak ada hadis itu, begitu nggak ada. Paham betul? Dan terus dari mana kita bisa sholat? Kita tahu syaratnya sholat seperti tadi itu. Rukunya sholat ada 14. Dari mana kita tahu? Bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau memang itu pernyataannya, tidak salah. Memang di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Justru yang ada adalah perintah sholat dalam 3 waktu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berbunyi, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Lakukan sholat saat matahari di atas, tergelincir hingga terbenam. Kemudian saat fajar menyingsing. Itu menunjukkan ada 3 waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan orang, umat Islam, punya pandangan yang mungkin terlihat berbeda. Jadi sebenarnya Islam itu, sebenarnya ya, masalahnya kita ini sudah beragama Islam, tapi mayoritas itu ya 99,999% itu tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Itu yang pertama harus kita paham. Padahal Al-Quran itu pada surat 2-nya, ya, ayat 2-nya itu jelas, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kitab ini, jadi Al-Quran ini ya, tidak ada keraguan lagi, ya kan, di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Bukan orang yang beragama tapi bertakwa. Nah, ini lama, ini sampai 200 tahun sebelum munculnya hadis. Nah, nanti setelah munculnya hadis kan ditambahkan, Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, ya kan. Nah, kalau kita rujuk ke Al-Quran, ya tidak ada satu ayat pun, ya, yang menyatakan berapa kali kewajiban seseorang menjalankan sholat, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi loh, itu ada dibaca-baca, itu semua adalah penafsiran ulama. Jadi kita harus bisa membedakan konkret di dalam Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. 2 hal yang berbeda, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret
ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya Tidak berapa disebutkan. waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang ya, menyampaikan. Ya. Juga tidak ada caranya sama sekali. Ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Salat itu baru dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah baginda Nabi wafat. Salat itu tadi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq sekalipun bagaimana salat Nabi nggak tahu. Ini kayaknya orang sekarang ini pandangan manusia dianggap kebenaran mutlak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Nggak mau dengar dari semua. Makanya kenapa sholat jalan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Tapi nggak ada menangnya, kalah terus. Harusnya hayyal falah, marilah meraih kebahagiaan, marilah meraih kemenangan. Karena kamu sholatnya nggak sholat, sholat yang nggak sholat, hanya usolli di masjid cuma buat ngelamun. Inilah karena konsep masjidnya. Sebelum Allah bicara tentang masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, semuanya secara fisik belum dibangun oleh manusia.